Ngopo kowe mateni aku? Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin tanggal 19 Desember di YouTube Rafa Chana Film dirilis sebuah film yang sampai saat ini sudah ditonton oleh lebih dari 48, bahkan nih ya hampir 49.000 penonton nih. Judulnya adalah Lamun Sumelang. Nah, pada segmen bincang santai kali ini sudah bergabung dengan saya sang sutradara sekaligus penulis naskahnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Ludi Oji Prastama. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya? Apa ya? Oke, Mas Ludi, boleh cerita gak bagaimana sih bisa terlibat dalam proyek film ini nih? Sebenarnya itu di Jogja itu kan ada namanya eh, dana istimewa. Dana istimewa itu diperuntukkan untuk seniman Jogja. Dan salah satunya itu eh, ada film dan itu setahun sekali. Jadi Rasa Cana itu emang kan sebelumnya di tahun 2018 itu udah ikutin Tilik ya, itu saudaranya kan Agung tuh, Agung. Terus di tahun 2019 itu emang berencana kita ikut lagi, dan emang aku sendiri tuh emang pengen tuh ikut Danais, nama programnya kan Danais. Dan akhirnya eh, ya udah teman-teman setuju gitu, untuk akhirnya untuk oke, saudaranya tuh tahun 2019 Budi. Nah, itu tuh emang udah kita persiapkan dari 2018. Akhirnya ya udah akulah yang maju untuk Danais di tahun 2019. Ini kalau untuk ide ceritanya nih boleh tahu gak nih dari mana nih dalam arti? Karena ini kan cukup unik ya dan cukup berani sih menyoroti ide cerita ini. Sebenarnya dalam mempersiapkan dana itu tuh biasanya teman-teman Mira Fatana tuh dulu tuh kita ngumpulin tema dulu tuh. Temanya mau diangkat apa nih? Terus kemarin terpilih sekitar 5 tema. Kita setuju akhirnya untuk memilih tema Pulung Gantung. Kenapa tuh? Gantung karena emang kita lihat pada saat itu tuh satu pertama belum pernah ada yang mengangkat Pulung Gantung sebagai film. Belum pernah ada yang mengangkat. Karena kalau biasanya kita tahu tuh Banaspati gitu-gitu mas ya. Nah, Pulung Gantung itu belum pernah ada yang. Setelah itu baru kita lihat lagi tuh kenapa sih akhirnya film ini penting gitu untuk difilmkan, karena ternyata ya emang kita tahu dari dulu gitu. Misalnya aku juga kan di Jogja sebenarnya dari 2011 tuh. Tahu kan aslinya bukan Jogja tuh mas. Pertama kali tahu Pulung Gantung itu kan di tahun 2011. Dan ternyata emang tingkat untuk di Jogja sendiri, tingkat bunuh diri itu tertinggi di daerah Gunung Kidul. Dan kami rasa itu tepat gitu ketika mengangkat cerita ini, karena ini juga produksinya untuk dana istimewa. Kita juga pengen tuh mengangkat itu yang emang ini perlu diperhatikan, di mana tingkat bunuh diri di Gunung Kidul itu tinggi, lebih tinggi daripada daerah-daerah lain di Jogja gitu. Oke, akhirnya kita setuju gitu untuk mengangkat cerita ini, mengangkat tema ini, karena begitu pentingnya sebuah sebuah kejadian di Gunung Kidul gitu yang bahkan mungkin orang-orang di luar sana belum tahu gitu, karena kan hanya melihatnya itu sebagai mitos gitu. Tapi keadaan aslinya seperti apa sih tentang Pulung Gantung, kenapa akhirnya orang-orang bunuh diri seperti itu. Oke. Ini ada keraguan nggak atau ada ketakutan kan ini kan suatu istilahnya hal yang sensitif ya untuk diangkat dalam arti uh, jadi
waktu itu tuh gimana tuh? Dalam arti apa ada dari tim, aduh jangan deh ini kayak sensitif nih ngangkat angkat kasus kayak gini nih nanti misalkan kalau orang nonton nanti salah artiin atau orang itu salah nangkep gimana, disangkanya kita nggak menghormati. Ada gak ketakutan seperti itu? Awalnya sebenarnya punya ketakutan gitu tuh aku Mas ya, karena kan aku bukan asli orang Jogja gitu, kan teman-teman beberapa Cana mayoritas Jogja, tapi malah mereka gitu yang dukung, enggak, kamu nggak perlu takut untuk ini, karena lingkunganmu di Wacana Film sendiri kan kita semua orang Jogja, kita tahu gitu bagaimana sudut pandang yang harusnya diangkat. Kayak misalnya sebenarnya ketakutanku adalah di awal itu kan aku sebelum naskahnya jadi seperti kayak sekarang, jadi film yang sekarang gitu, itu tuh aku mengangkat pencarian fakta apa itu pulung gantung, menggali pulung gantungnya di Cahaya Merah itu. Tapi di situ peran teman-teman di situ. Maksudnya ini nih mitos, kita nggak bisa akhirnya mengungkap mitos, sesuatu yang mitos gitu, untuk dijadikan fakta, untuk mencari apa itu pulung gantung. Mitos biarlah mitos gitu. Nah itu akhirnya sudut pandangnya coba berganti. Yang di yang di yang digali bukan pulung gantungnya, tapi bunuh dirinya. Jadi itu kan dua hal yang berbeda kan, meskipun berhubungan gitu. Jadi ketakutannya sih di awalnya di situ. Ya yang ketakutan adalah bagaimana nantinya uh, pulung gantungnya pulung gantung yang mispersepsi. Padahal yang harus dipertahankan adalah bagaimana fenomena bunuh diri itu tinggi di sana. Oke, oke, ini menarik, menarik. Jadi istilahnya pulung gantung itu hanya sebagai dalam arti benang merah mungkin kali ya kita bilang ya untuk menjadikan ke dalam peristiwa-peristiwa yang ada di film ini ya. Nah, tapi Ya, itu untuk risetnya sendiri gimana? Dalam arti dari istilahnya fenomena tingkat istilahnya tingkat angka bunuh diri yang tinggi sampai ke pulung gantung itu risetnya seberapa sulit atau istilahnya bagaimana nih tim risetnya nih? untuk riset sebenarnya aku ngelakuin sendiri tuh mas. Untuk risetnya, sebenarnya kan aku udah 2011 sudah bekerja. Terus aku tuh selalu mendengar cerita di setiap tahunnya akan selalu ada cerita bahwa ada orang bunuh diri pulung gantung di Gunung Kidul. Nah sebenarnya dari situ tuh karena aku juga basicnya suka sesuatu yang berhubungan sama mitos, jadi seneng gitu untuk menggalinya, untuk mencari ceritanya. Jadi dari situ, awalnya dari situ, jadi udah punya bekal tuh sampai akhirnya kita memutuskan bikin filmnya kan. Jadi bekal mitologinya udah ada, bekal pencarian datanya tuh udah ada. Dan beberapa kali juga aku ke sana gitu untuk tanya-tanya ke beberapa desa, beberapa daerah gitu. Pun sebenarnya di sana tuh tidak semua desa memiliki kepercayaan itu, hanya di beberapa tempat. Tapi nggak bisa dipungkirin kan angka bunuh diri di sana tuh tinggi. Yang susah adalah itu tadi, ketika aku pengen ngangkat apa itu pulung gantung, karena terlalu banyak terlalu banyak ini terlalu banyak dipandang, terlalu banyak banyak cerita tentang pulung gantung, sejarahnya tuh terlalu terlalu ribet akhirnya untuk 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 mengambil satu satu cerita doang atau satu satu kepercayaan tentang pulung gantungnya gitu. Sampai akhirnya sebenarnya aku dapat insight dari temanku yang juga dia uh, tinggal di Gunung Kidul, bahwasanya pulung gantung itu tuh tercipta oleh alam. Pulung gantung bukan banaspati gitu. Pulung gantung tercipta dari alam, dan sesuatu dari alam itu tuh nggak mungkin membahayakan manusia lainnya atau membahayakan manusia atau makhluk hidup sekitarnya gitu. Dan di mana pulung gantung itu sebenarnya ingin memberitahu kepada orang sekitar bahwa ada orang yang sedang dalam kesusahan, ada orang yang sedang dalam, yaitu makanya jadinya sumelang, sedang khawatir atau sedang kesusahan, sedang tidak baik-baik saja. Jadi sebenarnya itu tuh pertanda untuk warga sekitar. Nah, akhirnya aku ambillah satu satu sudut pandang yang itu tuh untuk untuk melengkapi ceritanya gitu. Untuk akhirnya mendapatkan perspektif yang takutnya nggak menyalahi sejarahnya gitu, karena sejarahnya kan nggak pasti gitu, tentang pengganti. Oke, oke, ini menarik, menarik, menarik.
Nah, dari istilahnya dari proses penulisan naskahnya, dari idenya, ini cukup menarik sih. Mm. Oke. Nah, kira-kira ini ada tantangan-tantangan yang cukup berarti gak dalam proses produksinya? Tantangannya ya itu pertama tuh untuk eh, lokasi, lokasi untuk lokasi karena kita lokasi dan waktu yang tantangan pertama karena kita nggak bisa tuh akhirnya untuk eh, syuting kayak di hutan itu malam beneran intinya itu kan masuk ke kreatif juga kan benar-benar malam gitu kan nggak bisa karena aku memasukkan karakter-karakter yang memang udah usia lanjut itu harus dijaga pertama itu terus eh, mungkin ada sedikit kendala bahasa karena aku bukan orang Jogja aku ngerti ngerti bahasa Jogja tapi aku kan tidak bisa mengungkapkannya gitu jadi kadang kalau teman-teman ngomong tuh aku ngerti makanya dalam dalam mentranslate naskahnya juga aku dibantu sama Agung Mbak jadi situ dan mungkin yang agak susah adalah pencarian lokasi yang tepat gitu untuk akhirnya ngebangun dunianya kayak misalnya hutan eh, hutannya atau rumahnya gitu. Karena nggak semua desa di sana karena itu kan syutingnya benar-benar di Gunung Kidul kan nggak semua desa di sana tuh eh, apa ya mau mau ada orang yang mau gitu atau ada rumah yang mau atau desa yang mau ketika kami mengangkat film Pulung Gantung gitu. Jadi mencari lokasi yang tepat. Untungnya ada satu desa yang, oh ya nggak apa-apa, kita nggak terlalu percaya kok sama itu. Oke, berarti di sini tempat ini ada pencarian lokasinya. Dan jauh dari itu kan lumayan jauh ya mas dari Jogja. Gitu. Cukup ya cukup melelahkan lah ketika mencari lokasi untuk kami semua. Oke, jadi syuting itu di Gunung Kidul beneran ya? Bukan Itu mencari beneran. lokasi, beneran Gunung Kidul ya? Nah, kecuali hutannya, kemarin kita pakai hutan pinus. Ini daerah apa ya sebutannya itu kemarin. Hmm. Boleh tahu gak waktu Hutan itu tuh gimana gimana hutannya kenapa? karena kalau misalnya hutan di daerah Gunung Kidul itu pohonnya tuh kecil-kecil gitu mas kecil tapi ya cukup banyak karena itu kan daerahnya cukup cukup gersang karena batu kan. Jadi ya itu untuk mencari karena kan yang ketika aku nyari hutan untuk lokasi syuting aku nyari tempat yang emang hutan yang emang menggambarkan mencekam itu keadaannya Hmm, dan hmm, untuk hmm. tujuan ketika kita mau main day for night gitu hutan-hutan yang pohonnya nggak terlalu banyak dan tipis-tipis itu kan cahaya matahari banyak masuk gitu. Hmm, hmm. Oke, oke, oke. Nah, ini berhubungan syutingnya di Gunung Kidul, mengangkat istilahnya suatu tema yang cukup-cukup horor ya kita bilang ya. Itu biasanya sih film horor kan biasanya itu ada gangguan-gangguan atau istilah pengalaman mistik tuh. Nah, apalagi kan ini kan langsung di tempatnya nih. Sempat ada yang ngalamin kayak gitu gak Mas Dodi? Ingatku nggak ada sih mas pun Nggak ada. nggak ada sama sekali untuk keadaan-keadaan mistis itu untungnya nggak ada Aman. untungnya Untungnya nggak nggak ada. ada. Hmm. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya mau nanya, kan film kan dibuat kan kurang lebih kan tahun 2018 ya, syuting ya, benar ya? Tadi ya. Terus habis itu, 2009 mas oh, 2000, 2019 syuting. oh 2019, baik, baik. Terus habis itu selesai post pro-nya juga 2019 ya? Jadi tuh kita syuting kalau nggak salah di bulan Maret rampung kalau nggak Maret Juni yang itu Juni produksi bulan Juni post pro di Juli Agustus itu rilis ke dinas. Oke. Nah, kalau gitu, terus kenapa baru 2021
di Blast? Sebenarnya itu lebih ke ini kan, kalau misalnya kita bikin film pengennya kan muter ke festival gitu, dan Betul, teman-temannya kan muter-muter ya dulu. pengennya juga pengennya tuh muter-muter dulu gitu, jalan-jalan dulu filmnya 2 tahun. Makanya ya yang paling tepat ya 2021 untuk merilis filmnya, kan sama juga gitu sama Tili kan juga umurnya kan 2 tahun tuh untuk akhirnya dirilis di YouTube. Kemarin itu di 2019 meraih penghargaan Piala Maya ya, kalau nggak salah ya. Benar sekali. Benar ya, oke oke. Ini emang keren sih, keren. Oke, kita lanjut nih. Kalau untuk apa? Ini kan hal yang menarik ini kalau kita udah nonton nih bahwa nama apa di dalam film ini justru tokoh manusianya malah sedikit dialog, malah dibandingkan dengan para tokoh arwahnya nih. Nah ini ada maksud tertentu gak nih? Iya benar. Emang ada maksud tertentu gitu untuk itu. Gimana kan film ini kan cukup cukup ini ya. Dialog-dialog kan dialognya itu cukup 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 membuat orang Berpikir. berpikir gitu kan. Itu enggak sih. Jadi tuh sebenarnya emang semua pesan yang ingin ku sampaikan tuh emang keluar dari si rohnya gitu. Karena aku mikir tuh kayaknya tokoh yang tepat untuk mengeluarkan dialog-dialog seperti itu tuh emang orang-orang yang emang udah nggak merasakan kehidupan lagi gitu. Ketika kita udah lepas dari beban yang namanya hidup, kita tuh akan lebih gampang untuk ngomongin, kok ya bisa bilang sarkas lah terhadap kehidupan. Karena ya udah bebas gitu ngomongin tentang kehidupan gitu. Kita juga udah lepas dari kehidupan. Jadi mungkin seakan-akan ya aku mikirnya ya mereka yang udah mati pasti punya pengalaman hidup lebih banyak daripada kita yang khususnya orang tua kan, karena di situ kan karakternya kan orang-orang yang udah lanjut gitu. Jadi ya tepat aja gitu akhirnya memasukkan dialog-dialog yang sangat-sangat sarkas ke tokoh-tokoh tersebut. Ya padahal meskipun sebenarnya itu tuh dialog-dialog yang buatku tuh dekat gitu, karena emang teman-temanku, kumpulanku gitu tuh ketika nongkrong ya cara ngomongnya seperti itu gitu. Kami mencoba mengejek apa yang terjadi gitu di hadapan kita, tapi sebenarnya kita care gitu dengan kejadian tersebut. Kita menertawakan apa yang menjadi kesedihan kita sendiri. Dengan begitu tuh kita sadar bahwa ya hidup itu tuh ya gitu, emang akan selalu ada masalah. Hidup tuh nggak pernah nggak pernah akan mulus gitu. Ya harus dijalanin aja dengan dialog-dialog mereka gitu kan, kita bisa refleksi juga. Oh iya ya. Dan dialog yang paling aku dialog yang paling aku bukan senang juga sih. Dialog yang benar-benar bikin aku juga sendiri, bahkan Berkesan. ketika itu tuh berkesan tuh ketika si Mbak Koni itu ngomong gini, ya kamu mau ketemu anak aja harus mati dulu. Dan itu kan cukup Betul. ini ya, cukup membuat bahkan aku sendiri waktu nulis, wah iya juga ya. Karena aku merantau gitu, dan jarang pulang, apa aku harus menunggu orang tua aku mati baru aku pulang, kayak gitu mas. Yang itu tuh buatku tepat ketika itu dikatakan oleh orang yang udah mati. Bahkan belum tentu datang ya, anaknya itu belum tentu datang. Datang. Digambarkan dan iya 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 benar-benar benar. Ini sih cukup menarik nih karena istilahnya justru celutukan-celutukan dari tanda kutip para arwah tersebut itu istilahnya yang memberikan tanda kutip ini pengajaran-pengajaran atau pelajaran-pelajaran atau petua-petua mungkin ya. Mungkin itu dia ya, berarti orang yang sudah pernah hidup, kan kalau dulu kan kita bilang, ini kita nih ngasih kamu petua karena kita pernah muda,
Nah, ini kita kasih petua karena kita sudah pernah seumur kamu. Nah, itu mungkin awal-awal ngomong gitu ya karena kita sudah pernah hidup dulu. Gitu kali Mas ya. Iya benar Mas. Oke, oke, oke. Ini menarik, menarik. Nah, boleh ini nggak, nah, apa, ceritakan mengenai apa castingnya ya untuk para pemainnya dari pemain dari apa Pak Agusnya ya kalau nggak salah, terus habis itu istrinya, terus sama para arwahnya itu gimana nih? Itu mereka itu apakah di casting atau ada komunitas atau gimana, Mas Budi? Ini kan mereka juga sebenarnya udah sering main bareng lah. Hmm, Eh, yang rock-rock itu kan memang udah sering main bareng di panggung atau di film gitu kan. Dan sebenarnya nggak terlalu susah untuk mencari mencari talent rohnya gitu ketika, tapi mereka tetap casting juga, hmm, tetap hmm, casting juga. Dan mereka adalah talent-talent yang sekali aku ngelihat hasil castingnya untuk rohnya ya, udah aku tahu mereka hmm. akan menjadi siapa, udah kebayang gitu langsung, dan langsung dapet gitu kan dalam satu kali casting. Jadi aku akhirnya nggak perlu melihat, nggak perlu akhirnya memberikan instruksi yang terlalu banyak sama mereka gitu. Dan sebenarnya yang menarik adalah ketika aku mencari karakter Agus. Ketika mencari Kenapa, karakter, kenapa? pertama sebenarnya Agus yang dibayangkan adalah bukan Agus yang seperti sekarang. Agus yang kalau sekarang kan Agus yang benar-benar seakan-akan lemah gitu, seakan-akan tubuhnya kurus seperti itu ya, dan mukanya sangat-sangat memelas gitu. Enggak, Hmm, hmm, awal aku naskahnya itu yang ku cari adalah orang yang sangat keras, hidupannya benar-benar keras. Jadi mungkin mukanya rahangnya agak kotak berbentuk hmm, gitu. Tapi aku ketemu sama Rosa, akhirnya ketika cerita sama dia, terus dia menyarankan enggak semua orang yang hidupnya susah itu harus punya bentuk tubuh atau bentuk wajah yang keras. betul, betul. Coba deh kamu lagi gitu eh, orang-orang di lingkunganmu, pasti tidak seperti itu bentuknya. Apalagi yang kamu pengen ceritain adalah bukan tentang pembunuh berantai yang emang dia haus darah gitu, tapi dia membunuh karena kebutuhan hidupnya. Oke, itu yang menarik gitu. Maksudnya setelah Mas Rosa bilang gitu, oh iya benar juga. Akhirnya coba cari talent. Nah, yang cukup susah adalah mencari si Agusnya, sampai akhirnya di satu titik eh, teman-teman bilang coba Mas Freddy tuh yang main di Temantun. Hmm, Waktu hmm, dari lihat 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 ininya, lihat lihat filmnya lagi, kan udah lama tuh nggak nonton film lagi, terus lihat filmnya lagi, ini cocok banget. Ketika dia main di Lemantun aja udah kelihatan bagaimana karakter yang mau kebangun gitu ke si Mas bagus ya. Freddy gitu. Hmm, Oke hmm. gitu, itu langsung di casting langsung oke, ini Agus. Dan ya itu yang paling yang sebenarnya prosesnya cukup menarik, yaitu di pencarian Agus sih. Untuk si Marni sendiri itu juga casting waktu itu ada dua sebenarnya, ada dua dua kandidat, sama-sama namanya Mbak Nunung juga. Dan ketika aku lihat Mbak Nunung yang jadi Marni itu, dia tuh bisa akhirnya mematah nggak mematah sih, membagi. Jadi castingnya nangis kan Bapak, nangis dan sedih gitu. Dia bisa membagi membagi part di mana dia harus menangis tersedih-sedih, lalu dia harus menangis terisak-isak dan menangis lembut dalam dalam satu satu kalimat yang dikasih. Sedangkan yang satunya tidak seperti itu, maksudnya terlalu monoton akhirnya untuk untuk memerankan Marni. Tapi Mbak Nunung ini bisa membawa apa ya, mendalami karakter yang benar-benar inginin gitu, di dalam karakter Marni sendiri gitu. Ya, menarik, menarik. Nah, kalau boleh saya tahu nih sebenarnya ini
apa sih yang ingin disampaikan melalui film ini? Karena kan kita tahu nih, istilahnya tadi Mas Budi bilang bahwa si karakter Agus ini sebenarnya itu tanda kutip ini membunuh karena istilahnya satu kebutuhan lah, kebutuhan bukan untuk dirinya sendiri loh dalam arti, tapi untuk menyembuhkan anaknya nih, karena dia itu istilahnya berdiskusi dengan dukun bahwa dia itu harus membunuh sebanyak 7 orang nih ya dalam arti ya. Uh, dan itu kan dalam arti sebenarnya itu bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain tanda kutip ya. Nah, apalagi dia membunuhnya ini bukan membunuh orang yang biasa-biasa aja, tapi orang yang memang pengen mati ya, daripada yang kan ada salah satu scene juga apa orang yang arwah yang bunuh diri itu yang seperti pelangap-pelongo ya, ada satu bapak ya yang ada talinya, bener ya. Ah, Nah itu kan dibedakan dengan arwah yang dibunuh dengan oleh si Pak Agus ini. Nah ini yang saya mau tahu ini sebenarnya ini apa nih yang ingin disampaikan melalui film ini? sebenarnya film ini pada akhirnya memiliki layer yang cukup banyak. Kalau Hmm. misalnya kita kalau misalnya mundur ke belakang untuk director statementnya sendiri kan, aku sebenarnya ingin menyampaikan bahwa terlepas dari bagaimana kamu mati atau kapanpun kamu mati, hidup itu akan harus dijalani, akan terus dijalani dan siap menjalani hidup. Sebenarnya kan director statementnya sesingkat itu, ngomongin tentang Hmm. kehidupan. Tapi kalau misalnya kita ngeliatin layernya gitu, banyak akhirnya hmm, setiap scene akhirnya memiliki memiliki pesannya masing-masing gitu kan. Hmm. Kayak Hmm. misalnya dari dialog ketika ketika si ketika Agus habis ngebunuh si, aku tuh udah lupa sebenarnya nama nama tokohnya gitu. Dia kan nanya, kok aku dibunuh Gus, kamu tuh gak berhak ngebunuh aku. Betul Jadi betul. sebenarnya Dia kan udah ada pesan lain kan, ada layer lain gitu, bahwa setiap kehidupan seseorang itu gak ada hak orang lain untuk akhirnya merenggut nyawa orang lain kan, seperti itu. Terus kan dan juga ngomongin tentang bagaimana sebenarnya eh, bagaimana sebenarnya seorang ayah itu akan memperjuangkan apapun untuk akhirnya memenuhi kebutuhan keluarganya, memenuhi agar anaknya bisa sekolah, agar anaknya bisa sehat. Gitu. Apapun akan dilakukan seorang bapak yang bertanggung jawab ya, seorang bapak yang bertanggung jawab, itu apapun akan dilakukan, meskipun itu kriminal, karena mereka udah tidak bisa melakukan apa-apa lagi gitu, selain melakukan hal tersebut. Gitu kan. Dan bagaimana seorang ibu akhirnya eh, rela gitu untuk memberikan hidupnya agar agar si anak itu tetap bisa bermain dan sehat seperti dia kala gitu kan. Maksudnya di sini kan akhirnya peran orang tua itu sangat penting. hmm. Hmm. Soalnya dari dialog si ibu itu, si Marni itu tuh adalah dialog yang sempat kudengar dari ibuku sendiri gitu. Ketika aku masuk ke rumah sakit, ibuku sampai berdoa, ya Allah, kalau Hmm. bisa penyakit ini dipindahkan aja ke aku. Saking Betul. saking saking pedulinya seorang ibu terhadap anaknya gitu kan. Jadi itu Setuju ya setuju. ini tuh benar-benar ngomongin kehidupan gitu, realitas Hmm. kehidupan. Karena hidup itu tujuannya adalah mati, hidup itu adalah menjalani setiap permasalahan yang dihadapi, hidup itu akan selalu menakutkan kalau kita akhirnya selalu was-was. Yang perlu dilakukan adalah ya udah, hidup itu dijalani, setiap masalah diselesaikan. Hmm. 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 Dan akhirnya finishnya adalah kematian. Betul betul. Yang tadi Mas bilang itu tadi benar sih dalam arti yang kita ngomongin dari keluarga Pak Agus saja, dari Pak Agus itu kan seorang ayah akan berjuang, istilah berjuang untuk
istilahnya anaknya nih berjuang secara apapun mencari jalan, bahkan dalam arti mungkin istilah harus menutup mata ke sisi, kita ngomong ke dark side ya, ke sisi Ya, gelapnya nih. Sedangkan seorang ibu digambarkan itu ya istilahnya rela berkorban nih, istilahnya bahkan ya akan melakukan apapun untuk anaknya juga. Nah, itu sih emang tergambar. Belum lagi dengan istilahnya celutukan-celutukan dari yang korbannya itu bilang, kamu ini nggak apa, eh, nggak berhak nyambut nyawa saya, tapi dibalikin lagi. Lalu kan mau bunuh diri, kan pakai logika-logika gitu kan dibalikin loh. Bukannya lo bakal mati juga, tapi dia tetap nggak terima. Tapi kan yang penting kan matinya bukan malu, masih kan kayak gitu, gitu kan. ya, Ya iya. sebuah sebuah scene yang bikin mikir sih dalam arti, loh kamu kan pada intinya mau mati, tapi kok nggak rela. Nah itu kan jadi istilahnya jadi yang ya, sampai para arwahnya kan juga ngomong loh, kok kayak gini sih. Nah gitu sih, itu juga apa jadi pemikiran juga, walaupun memang benar pada akhirnya itu memang tidak boleh mengambil nyawa orang lain sih seperti itu. Dan ini juga Dan hmm, lanjut ke yang ini, ke yang tadi bapak-bapak yang di depan rumah ada betul. sapi itu. Nah, Hmm, misalnya karena aku kan ngambil sudut pandangnya itu nggak cuma tentang orang hidup, hmm, mengambil sudut pandang orang mati meskipun aku belum mati, belum pernah mati. Cuman kan aku membayangkan akhirnya bagaimana. Dan ini ngomongin tentang orang yang bunuh diri dan orang yang mati secara penasaran. enggak Hmm, juga. Ngomongin tentang orang yang mati karena bunuh diri dan orang yang mati entah karena sakit atau dibunuh gitu. Itu kan kalau misalnya di agama Islam yang aku ngerti ketika aku SMP dulu gitu, bahkan bapakku juga ngomong bahwa ketika seseorang bunuh diri, rohnya tidak akan bisa lanjut ke alam kubur sampai nanti kiamat. Dan dari situ, karena aku mau ngomongin sudut pandang orang mati, berarti aku harus hmm, memisahkan dua roh. Gitu. Ada roh yang putih dan roh abu-abu yang akhirnya di lehernya. betul, Nah, itu betul dibedain. orang-orang yang melambangkan orang-orang yang mati bunuh diri. Karena kan kalau misalnya dari dialog yang Mbah Pon itu, dia kan bilang, nanti kalau udah 40 hari, aku minta sama Tuhan supaya anaknya Agus itu sehat. Berarti itu kan sebuah clue di mana bahwa setelah 40 hari mereka akan bisa melanjutkan jalan kematian mereka gitu kan, menuju alam Betul. yang berbeda. Nah, itu yang membeda. Itu akhirnya untuk penggambaran rohnya itu seperti itu sih. Hmm. Nah, justru itu sih yang jadi sempat kepikiran. Ini istilahnya sebenarnya sih pemikiran jelek juga, dalam arti sebenarnya itu Pak Agus itu justru menyelamatkan mereka dari menjadi roh penasaran yang tidak akan istilahnya akan tetap di dunia, di istilahnya terjepit di antara dua alam yang digambarkan oleh roh abu-abu itu. Iya, jadinya paradoks ya Mas ya. Maksudnya, gimana Hmm, nih orang diri tapi dibunuh, tapi dia nggak terima, tapi gimana ini baik apa jahat gitu ya ketika seorang membunuh orang yang bunuh diri kan jadi betul. Eh, kalau bilang salah tetap salah. Kalau bilang baik apa jahat, saya nggak berani ngomong. Bener kan Mas Ludi ya? Itu keputusan dari penonton, dari penonton. Kita kita untuk bijaksananya kita kita akan ya itu lemparkannya, terserah Anda untuk yang penonton. Iya iya iya, menarik menarik menarik. Oke, jadi seperti itu ya, dalam arti ini banyak sih dari masing-masing role juga, dalam arti dia akan cerita apa apa ya tadi itu, apa anaknya juga nggak tahu, maksudnya jarang ketemu dia dan lain-lain seperti itu sih. Dan akhirnya ini tadi itu yang saya mau bilang itu ya, endingnya juga cukup nyesek juga ya. Eh, Nah, kenapa memilih ending seperti itu deh? karena seperti ini. Hmm, Agus sebagai karakter itu harus dihukum karena dia Dihukum, melakukan ini. oke. Nah, itu adalah bentuk penghukuman untuk Agus gitu. Hmm, Sesimpel itu. Nggak mungkin ada orang yang membunuh pada akhirnya tidak dihukum. Ya, itu kan salah satu bentuk kejahatan meskipun dia melakukan hal tersebut untuk anaknya gitu. Sesimpel betul. itu sebenarnya pemilihan endingnya kenapa akhirnya anaknya meninggal. Pun kalau Hmm, misalnya
cerita I- gitu kan, itu udah beda lagi. Istri juga meninggal ya? Enggak. Nah, itu saya Nah, lemparkan kepada sebenarnya gini Mas, kalau misalnya geli gitu ya untuk melihat filmnya, wah ini aku akhirnya harus menyampaikan pesan yang sebenarnya aku pengen kebuka gitu semua. hmm, Terlepas dari Marni itu hidup atau mati, Ningsih pasti akan mati. hmm, hmm, Makanya itu kebuka seperti itu. Jadi terserah penonton ingin melihat seperti apa, apakah Ningsih hidup atau Marni hidup atau Marni mati. Ya Ningsih akan tetap mati. hmm, 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 hmm. Kalau saya Karena sih kan lebih, balik ke yang tadi ku bilang, karena ini adalah bentuk penghukuman untuk Agus. hmm, kalau saya sih lebih milih tokoh istri mati sih. Dalam arti kenapa? Karena dalam arti eh, hukumannya jauh lebih lebih berat. Dalam arti dia harus istilahnya harus melepaskan orang yang disayang, ya, yakni istrinya nih. Istrinya sendiri harus dilakukan juga. Tapi ternyata itu setelah dia melepaskan orang yang dia sayang pertama, orang yang dia paling sayang, yakni anaknya, itu juga harus dia hilang juga. Nah itu kan salah satu penghukuman yang paling berat adalah yaitu mengambil orang yang paling atau sesuatu atau orang yang dikasihi oleh orang tersebut, itu hukuman yang termasuk yang paling berat sih dibandingkan mungkin hukuman-hukuman lainnya seperti itu. Itu sih kalau kalau dari persepsi saya, kalau dari persepsi saya sih. Lebih banyak juga sih orang-orang yang akhirnya punya persepsi seperti itu. Tapi yang menarik tuh ada persepsi yang bilang bahwa ya itu tuh tumbal terakhir adalah anaknya. Itu aku juga Mbak, nggak ngerti kenapa. Tapi itu menarik aja gitu sudut pandang mereka. jadi justru bisa apa berdiskusi ya. Jadi bahan perbincangan, jadi bahan diskusi. Gimana nih menurut kalian nih? Kenapa sang anak jadi istilahnya meninggal juga? Apakah karena istilahnya tumbal ketujuhnya telat atau istilahnya Ya, memang istilahnya emang akal-akalan si dukun aja, dalam arti ya istilahnya yang namanya kejahatan, dalam arti namanya ilmu hitam, mungkin ya istilahnya pada inti-intinya akan kalah dengan istilah yang namanya itu nasib atau suratan seperti itu. Mungkin gitu ya, kali Mas benar. ya. Hmm, hmm, hmm. Tapi Oke, oke, oke. Ini menarik nih. Karena apa? Ini juga apa menjadi banyak-banyak perbincangan, jadi banyak diskusi juga nih. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus 7. Nah, itu juga kenapa tuh harus 7 tuh? Kenapa nggak 8, kenapa nggak 10, atau kenapa nggak 3 lebih lebih cepat? sebenarnya tuh 7 itu tuh salah satu angka yang sebenarnya tuh sangat simbolnya tuh sangat pribadi sih buatku. 7 itu Hmm. angka buatku tuh angka yang keramat. Pun kalau Hmm. misalnya dari teman bilang bahwa setelah menonton 7 itu adalah angka, kalau di Jawa gitu, angka angka kehidupan gitu kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Tapi buatku 7 itu adalah angka yang keramat secara pribadi gitu. Jadi aku memilih angka 7 gitu. Karena sebenarnya aku tuh pengen ngasih 13, cuman kebanyakan. Dan akhirnya memilih 7 gitu secara kepenulisannya kemarin. 7 itu ya seperti itulah. Buatku pada akhirnya ketika untuk memasukkan angka 7 itu tuh nggak ada simbol yang ingin disampaikan. Oke. Jadi emang sebenarnya nggak ada simbol yang disampaikan, cuman istilahnya merupakan angka keramat atau angka favorit kali Mas ya, Mas Rudi. Eh, iya, tapi nggak favorit juga sih mas. Kayak Angka kita favorit. 7 angka yang keramat aja. Kayak misalnya kita lihat di sepak bola, 7 itu 7 itu angka yang keramat. Nggak semua orang bisa pakai angka 7 kayak gitu. Iya, iya, betul, 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 betul. Oke, oke. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, sebelum kita tutup nih, Mas, kira-kira apakah Hmm. ada pesan untuk para sobat BB69 yang akan menonton film Lamun Sumelang ini? Eh, pesannya pertama, sebelum nonton Lamu Sinuang, mungkin ada baiknya teman-teman dalam keadaan yang sehat secara fisik dan mental,
karena kan akan di film tersebut kami tambahkan gitu, ada attention-nya gitu, ada warningnya gitu kan. Itu pun kami tambahkan karena itu mau masuk YouTube. Waktu sebelumnya ketika itu masuk di festival, kami nggak berpikir untuk menambahkan itu, tapi karena ini akan dibuka untuk khalayak ramai gitu, nonton yang lebih banyak, kami memutuskan untuk memberikan warning itu kan. Jadi kan aku harap sih teman-teman ketika menonton dalam keadaan yang memang fisik sehat, mental sehat. Terus ketika setelah nonton itu bisa disebarkan gitu filmnya, tidak cuma menyebarkan filmnya tapi menyebarkan pesannya bahwa tadi yang aku bilang, terlepas dari kapan kita mati atau seperti apa kita mati, hidup itu harus dijalani, dan hidup itu akan ya, dan lewatilah setiap masalah hidup itu dengan bijak. Oke, oke, oke. Keren nih, keren nih. Gimana nih pembicaraan dengan Mas Ludi nih? Ini seru nih, pasti Sobat BB69 akan istilahnya mendengarkan itu dengan oh ternyata itu kenapa nih ngambil istilahnya ngambil tema seperti ini. Oh ternyata ini ada istilahnya ada peristiwa-peristiwa di Gunung Kidul sejarahnya itu seperti ini. Nah nanti nih dengan menonton film ini biasanya nih orang akan mencari tahu sebenarnya apa sih, sebenarnya apa nih, dan itu akhirnya menambah istilahnya menambah pengetahuan kita nih Mas Budi ya. Misalnya mungkin kan bagi orang-orang istilahnya belum tentu kan tahu nih apa sih Pulung Gantung itu. Jadi dengan nonton film ini jadi istilahnya penasaran mencari tahu terus di balik peristiwa itu apa sih. Nah, akhirnya itu selain itu jadi akhirnya bisa juga mencerna apa nih yang bisa menjadi permasalahan-permasalahan sampai itu bisa terjadi dan bagaimana istilahnya semoga bisa istilahnya bisa dalam arti berusaha untuk mengatasinya seperti itu. Bisa kalau ada yang merasa dalam segi emosional atau psikis itu agak-agak lagi down segala macam. Nah itu kan mungkin kan emang adalah lebih baik untuk mendekati atau bisa mencari tenaga profesional untuk membantunya ya Mas Ludi ya. Oke, oke. Nih, thank you banget nih Mas Ludi nih untuk untuk bincang santai kali ini nih. Semoga nih untuk film-film selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Mas, film-filmnya. Amin. Ditunggu Oke. aja. Ah, amin, amin. Oke, untuk para sobat BB69, terima kasih untuk mendengarkan perbincangan kami dan jangan lupa untuk menonton filmnya di YouTube Rafa Cana Film nih ya. Sekarang nih udah hampir 49.000 dan tetap ditonton itu mungkin bahkan mungkin harus ditonton berulang tuh. Jadi istilahnya bisa bisa lihat tuh diskusi-diskusi daripada para arwahnya segala macam itu cukup istilahnya cukup bagus dan untuk diperhatiin sih untuk diambil intisarinya segala macam. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Ludi dan saya pamit dan para sobat BB69 jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you.